bangsa kami juga Tuhan. Start dari kami, pulihkan hati kami. Kerinduan kami adalah kami makin serupa dengan Engkau. Dan kerinduan kami bukan hanya kami, tapi keluarga kami, teman-teman kami, bangsa kami. Juga makin serupa dengan Kristus. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itulah kami akan menginjil. Oleh karena itulah kami akan berdoa untuk kebangunan rohani bangsa kami dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kami sudah membandingkan dan ternyata dunia ini jauh dari kesempurnaan yang sudah Engkau sediakan. Kerinduan kami adalah semua dipulihkan kembali sesuai dengan kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Pakai kami menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Yang menjadi messengers of God. Pakai kami menjadi imam-Mu dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan, kami imamat kerajaan-Mu. Kami menjadi ambasadornya Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, pakai kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Sebelum duduk ya, coba sapa kiri kanan katakan, Tuhan mau pakai Anda untuk revival. Silakan duduk. Sebelum saya berkhotbah, kerinduan saya adalah menyampaikan oleh-oleh dari Eropa. Kalau melihat video ini saya ajak Anda untuk sadar bahwa mujizat itu tetap terjadi. Jika ada gereja di Eropa, itu mujizat. Kondisinya adalah society di Eropa sudah sangat apatis terhadap gereja, apatis terhadap Tuhan. Jika mereka tidak percaya Tuhan itu ada, kalaupun Tuhan itu ada, mereka tidak mau berurusan dengan Tuhan. Itu secara general orang-orang yang ada di Eropa. Mereka selalu menganggap orang-orang yang ke gereja adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya otak, orang-orang yang kuno, kaku. Jadi jika ada gereja yang terbentuk, itu pasti kehendak Tuhan, bukan karena manusia. Karena keinginan manusia dan logika manusia di sana, saya tidak bisa berargumen dengan logika kalau mereka sudah ngomong, kepercayaanmu. Mereka buka diri aja enggak. Mereka sudah menolak memberikan benteng. Ini kepercayaanmu, jangan berikan padaku. Ditolak mentah-mentah. Kalau sampai terjadi, itu mujizat Tuhan. Tugas kami hanyalah mengabarkan Injil, dan kami percaya bahwa nanti Tuhan kirimkan orang-orang di Eropa sana yang memang mencari Tuhan. Ada gereja yang seperti menjadi mercusuar, menyalakan lampu agar orang yang tersesat bisa menemukan jalan menuju Tuhan. Ini perjalanan kami, mission trip. Ini mission trip ke-10 kami. Silakan nikmati videonya.
love God? Yeah. But if you love God, why don't you minister? Why don't you preach? Why don't you do connect group? Some people, no, I go to sing. No, you're called to feed the sheep. God calls you to feed the sheep, take care of the sheep. On the way, sing. On the way, pray. Doakan Pastor Philip akan mengadakan special service di Eropa di tanggal 11-12 Oktober. Tolong brosurnya. Ada 80-an orang, 86 orang yang ikut mission trip ke Rotterdam nantinya. Doakan kami mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Tanah ladangnya tidak semudah yang kita bayangkan. Well, saya sudah bayangin itu sih. Saya itu kalau ke Eropa, pertama kalinya saya mau berangkat, ini cuman ketemu oleh hamba Tuhan yang sering berkhotbah di tempat ini, saya nggak ngomong namanya siapa. Tapi dia terkenal sebagai hamba Tuhan yang nubuatannya sering terjadi. Jadi kita nggak manggil nabi apa, tapi ini orang yang punya karunia bernubuat. Ya, saya ketemu cuman, apa kabar ya, gitu ya. Terus habis gitu, tolong doakan ya, saya habis gini dikirim sama Pastor Philip ke Eropa. Wah, tahu kata-katanya pertama dia, wah Eropa keras, tanah yang keras. Jadi orang yang mau berangkat belum tahu apa-apa sudah diomongin kayak gitu, tuh perasaannya kayak apa coba ya? Kayak ya sudah merasa, saya ini bukan orang yang terlalu pede banget, tapi ya dulu minder banget. Sekarang ini saya sudah something in the middle, tapi kalau dengerin gitu terus ya tapi terlatih sih lama-lama. Saya ini kalau ketemu orang Eropa itu kadang orang Eropa yang ngomong gini ya. Saya tuh kalau kadang ke gereja ya, dia ngomong gini, ini orang-orang yang lahir di sana, dia tuh ngomongnya begini, saya tuh bisa menilai orang yang masuk dan orang yang masih di pinggir. Berarti dia itu bisa memilah-milahkan orang yang sudah, ya kalau di Indonesia ngomongnya apa? Jangan fanatik-fanatik loh. Enggak ada ya? Keluarga Anda enggak ada yang ngomong Anda fanatik ya? Belum ada? Loh, sama sekali enggak ada. Keluarga Anda baik-baik berarti ya. Enggak kayak Eropa berarti ya. Tanahnya empuk-empuk semua. Orang sana itu bisa bikin orang masuk dan orang yang masih di luar. Jadi sesama orang-orang itu nilai-nilai. Kamu yang di dalam apa yang di luar? Gitu. Kalau saya ketemuin orang Eropa, mereka itu berdiri di pinggir. Jadi mereka itu nunggu, saya ini masuk apa enggak? Puji Tuhan, sudah ada orang-orang Eropa yang masuk. Doakan makin banyak. Sekarang sudah ada CG-CG yang dalam bahasa Belanda, bahasa Jerman. Bahasa Inggris juga ada. Jadi saya datang sana, mereka ngomong Belanda sendiri, terus mereka ngelihat saya senyum gitu ya. Saya ngomong apa sih kalian ya? Saya yang mestinya khotbah, saya nggak ngerti mereka itu kesaksian apa, ya kan? Kan ya repot ya kan ya. Nah, tapi ya puji Tuhan, karena mereka memang tujuan kita adalah membangun 1000 gereja lokal yang kuat. Jadi kami berusaha dengan semampu kami untuk menyampaikan kita ini bukan membangun gereja Indonesia di Eropa. Tapi kita membangun gereja lokal, gereja internasional di Eropa. Dengan cara saya berkhotbah bahasa Inggris. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi karena memang kami mau menyelamatkan orang-orang yang lokal. Saya mengucap syukur, sudah ada orang yang sampai di level orang dari geng pun sudah bisa diselamatkan. Nantinya, Mission Tripper yang 86 ini akan mengadakan acara untuk 1000 orang di gereja ini. Tolong foto gerejanya. Mestinya gerejanya untuk 2000. Ini menunjukkan tanah yang kerasnya. Gereja yang bagus enggak tempatnya? Kalau bagus ngomong wow gitu loh. Ya oke. Ya kalau gereja yang sebagus ini, yang datang cuma 50 orang. Untuk 2000 loh ya. Yang datang itu setiap minggu 50 orang. Setidak menariknya, tempatnya indah kayak gini, enggak dipakai, enggak dianggap.
Tahu separah apa nggak dianggapnya? Ini gereja sekeren ini gedung dibangun tahun 1400 sekian. Nggak ada yang punya, sertifikatnya hilang. Hilang. Di tengah kota loh ini. Anda kalau punya gedung tengah kota Surabaya, harganya yang mungkin 60 juta per meter persegi, ya kan? Kalau itu sekitar 1000 meter persegi, kira-kira sertifikatnya nggak kamu wariskan ke anakmu kah? Anda ngerti nggak maksudnya? Gak mungkin kan? Saking nggak peduli yang karena ini gereja, hilang, no certificate, dimiliki kota sekarang, karena nggak ada yang punya. Setidak pedulinya mereka. Gedung-gedung lain di sekitar sana, wah hotel-hotelnya mahal dari sana. Semua kantor sewa di sana mahal. Gereja ini gak ada yang punya. Nggak pedulinya. Kalau ada gereja, itu mujizat. Untuk ngisi 1000, itu mujizat. Oh iya, ada acara-acara yang penuh, rame. Tapi itu juga dari tempat-tempat lain gitu loh. Kita rindunya ini 1000 ini adalah orang-orang yang lost, hilang, sama sekali nggak percaya. Tanah-tanah yang keras itu digemburkan oleh Tuhan. Ya karena memang kan sudah dibuatkan kan. Kamu hancurin tanah yang keras. Saya jadi ingat dulu sekitar tahun 2000 sekian. Saya ketemu hamba Tuhan yang lain. Ini bukan orang yang sering nanya sama hamba Tuhan. Saya nggak minta didoain. Tapi waktu itu saya pergi ke mission trip bersama dengan Pastor Philip. Saya nggak tahu ada apa nggak itu. Itu ada hamba Tuhan satu itu doain para mission tripper. Didoain satu-satu, jadi dinubuatin satu-satu. Salah satunya saya ingat dia salah satu katanya adalah, your anointing is a sledgehammer. Wah gak enak ya. Tahu sledgehammer itu apa? Untuk ngancurin tembok itu loh. Jadi kalau orang dengar khotbah saya ngantuk, berarti saya nggak jalanin urapan. Urapan saya itu membuat orang bangun mesti ya. Karena ada tembok-tembok yang dihancurin. Yang keras-keras itu mulai dirontokin. Oke. Ya itu nubuatan loh ya. Terus saya dikirimnya ke Eropa. Tapi klop sekali ya Tuhan itu ya. Itu setelah nubuat, nggak tahu berapa puluh tahun. Nggak pernah kebayang. Ini saya kliknya tuh setelah sekarang. Saya baru ingat nubuatan itu. Kalau di tanah yang keras, urapannya sledgehammer. Oh, karena urapan saya tukang ngancurin tembok. Ya dikasihin tanah keras, saya suruh bajak. Jadi belum tentu saya nanti menuai. Karena saya tugasnya cuma bajak. Jadi saya keliling CG demi CG, belum tentu saya ngelihat orang bertobat. Orang-orang yang nolak kami banyak, orang-orang yang sering cuma sepertinya mengolok-ngolok gitu ya. Saya udah kenal kamu 3 tahun, saya masih belum mau baptis. Masih sabar ya kamu ya. Dalam hati mau tak jawab, enggak. Tapi ya gimana, saya masih di sini ya kan ya. Ya terserah kamu sih, jangan lama-lama ya. Nanti kamu sakit jantung gimana? Ya ngancam, ya ada. Saya nggak ngancam kok, ya nggak sledgehammernya nggak separah itu. So seharian ini saya khotbah mengenai prayer for revival. Doa untuk revival itu doa yang nantinya mendatangkan perubahan dalam satu kota, dalam satu negara, bahkan dalam satu kontinen. What would it take? Orang yang seperti apa, doa yang seperti apa? Gara-gara doanya atau gara-gara orangnya? Kalau menurut saya bukan gara-gara doanya. Gara-gara orangnya yang berdoa. Doanya ngomong apapun, pokoknya orangnya yang tepat akan membawa revival. Bukan kata-katanya. Bukan isi doanya. Hati yang berdoa. Seharian jadi saya ngomongin karakter basically. Kalau cuma ngomongin bagaimana cara berdoa, kalau hatinya gak bener, emangnya didengerin? Tuhan itu ngelihatnya hati, bukan ngelihat luar. Jadi kalau Anda kata-katanya indah pun, tepat semua. Quote semua ayat ini. Tuh, si namanya Tuhan Yesus aja dicobain oleh iblis pakai ayat Alkitab. Jadi kalau Anda bisa quote ayat Alkitab, emangnya kan sama aja skillnya sama devil, ya kan? Memangnya membawa revival? Kalau cuma bisa quote Alkitab, enggak. Bukan doa yang membawa revival. Tapi orang yang berdoa, itu yang membawa revival. Jadi orangnya jauh lebih penting daripada kata-kata doanya. Hati orang yang berdoa ini
yang harus difokuskan. Seharian saya menunya basically ngomongin mengenai hati dahulu. Karena ibadah yang pertama saya ngomongin kebencian. Salah satu yang paling bikin bocor, yang paling bikin tidak bergeraknya seseorang adalah kebencian yang membuat fokusnya hanya untuk menyelesaikan kebencian atau membersihkan apapun efek samping dari kebencian itu. Jadi yang pertama kali diselesaikan adalah kebencian, kepahitan, keiri dengkian di dalam kehidupan mestinya diselesaikan dahulu. Yang kedua, dasar kita, jeritan dalam tekanan. Ini Mazmur 22 di mana Tuhan Yesus itu menjerit, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Elai, Elai, lama sabachthani. Itu jeritan dasar dari Tuhan Yesus yang menderita karena kita, padahal yang seharusnya menerima ganjaran. Tapi Tuhan Yesus yang sampai merasa, bukan hanya merasa, benar-benar ditinggalkan Allah Bapa karena dia dijadikan dosa. Tuhan Yesus dijadikan dosa yang mestinya milik kita. Dioper, ditransferkan ke Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus yang harus menjauh dari Bapa. Dasar dari setiap revival adalah gospel. Salib Kristuslah dasar dari semua kebangunan rohani. Kalau kita sendiri tidak sadar, tidak mengerti, dan tidak menghargai kebangunan yang namanya salib, yang namanya darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, gak akan ada terjadi revival. Gereja Tuhan dahulu yang harus mengerti. Gereja Tuhan dahulu, semua pelayanannya, dasarnya, penginjilannya, doanya, dasarnya adalah aku sudah diberikan kasih karunia, thank you Tuhan. Aku akan mengabarkan Injil, aku akan berdoa. Bangsaku juga menerima apa yang aku terima. Yang ketiga, tangisan si tersingkir membangkitkan pengharapan. Ini mengenai Daniel yang berdoa dari Babilonia. Seseorang yang dihabiskan masa lalunya. Gak punya negara, gak punya nama, gak punya masa lalu, gak punya keluarga, gak punya culture, gak punya agama. Karena dihancurkan tempelnya, dia kayaknya gak punya apa-apa. Yang dia punyai Tuhan dan dia pakai. Dia adalah pendoa bisa-bisa. Pendoa itu gak komplain curhat. Doa Anda jangan sampai isinya curhat mengenai kondisi Anda. Daniel punya alasan yang jauh lebih besar untuk curhat mengenai kondisinya. Tapi dia berdoa untuk bangsanya. Setelah Daniel, benar-benar terjadi. Ada raja setelah, saya nggak ceritain yang tadi khotbahnya ya. Setelah Daniel berdoa di Raja Darius. Berikutnya, Cyrus namanya. Cyrus itu yang tiba-tiba ngasihin verdict untuk boleh orang Israel pulang dan membangun Bait Allah. Dalam waktu 3 tahun, 3 years setelah doanya Daniel terjadi. Wow, diturutin kebangunan rohani. Ada gereja yang dibangun. Yang ini keempat ya, oke. Penangkal hati terpeleset ya nanti cerita. Yang kelima, suara yang menggugurkan murka. Itu nanti mengenai Musa. Kita ke ibadah keempat. Penangkal hati terpeleset. Ini Mazmur 73. Kita baca ya. Mazmur 73. Sesungguhnya Allah itu baik. Bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Poin pertama. Fakta sifat Tuhan dengan kenyataan. Orang terpeleset jika dia hanya melihat kenyataan dunianya. Jika engkau mau mereview kehidupan, Anda mau menilai Tuhan hanya ngelihat dunia, nggak ngelihat fakta siapa Tuhan itu dari Alkitab. Anda cuma ngelihat dunia di sekeliling gini aja ya. Anda ngelihatnya demo, ngelihatnya perang, ngelihatnya ya kalau berita kan ngelihat yang kontroversial, benar ya. Di mana-mana nanti ada perampokan, pembunuhan. Kalau di Amerika itu rasanya Amerika itu banyak penembakan di mana-mana. Kayaknya setiap kota ada yang nembakin innocent people gitu ya. Kayak mau di California ada, yang terakhir di mana? Somewhere in Minnesota sampai pokoknya kayak setiap state di Amerika itu kayaknya ada penembakan. Ya itu kan satu dari, ya memang paling banyak di dunia sih. Tapi kalau Anda mau ngelihat keadaan dunia, Anda nanti berteriak gini, Tuhan kamu itu di mana? Kenapa kok terjadi begitu banyak kekacauan?
Kalau hati Anda hanya melihat dunia tanpa melihat fakta Tuhan dari Alkitab, tanpa Anda mengenal siapa Tuhan itu, Anda bisa tergelincir, Anda bisa terpeleset. Tapi Mazmur 73 adalah seseorang yang berkata, ini orang yang hampir terpeleset. Dia ngomong hampir terpeleset, hampir tergelincir. Saya suka kata-katanya terpeleset, berarti sebenarnya dia bisa berdiri. Terpeleset itu berarti kalau engkau memperhatikan hanya dunia saja, engkau itu pasti jatuh terjerembab. Terpeleset itu nyaris jatuh. Sesungguhnya Allah itu baik. Berarti dunia menganggap Allah itu enggak baik. Padahal Alkitab berkata sesungguhnya Allah itu baik. Apa yang Anda percaya? Allah itu baik apa enggak? Saya pernah berdebat dengan seseorang 5 jam lamanya. Dia berdebat bahwa Allah itu jahat. Saya berdebat bahwa Allah itu baik dari Alkitab. Dia berdebat Allah itu jahat dari kejadian dalam kehidupannya. Sih, kalau Anda melihat kenyataan dari kehidupan Anda, berarti itu Anda cuma mereview Tuhan dari sisi satu orang dari 8 billion manusia. Alkitab itu melihat dari sisi Tuhan, melihat 8 billion kehidupan manusia. Beda persepsinya. Orang lihat dari atas, ngelihat drone sama ngelihat zoom, close up, beda point of view-nya. Anda ngelihat tangan seseorang sama kalau ini di zoom out, ngelihat ternyata tangan seseorang itu sedang megang, mau nolong orang, atau tangan seseorang yang kelihatannya nganggur. Begitu dilihat dari zoom, oh tangannya sedang menolong orang, ini arahnya mau menolong orang. Tapi kalau dilihat zoom kelihatannya kayak, loh tanganmu nganggur. Padahal mungkin kalau dilihat dari zoom, ternyata tangannya itu sedang mau menolong orang begini. Kalau zoom, Anda ngelihat dari sisi Anda sendiri. Tuhan ngapain? Tuhan gak baik, Tuhan diem aja. Tuhan gak bantu aku. Waktu di zoom, oh tangan Tuhan itu terulur ya. Ini sudah deket. Yang mau ditolong ini gak pernah mengelurkan tangan untuk menerima tuntunan tangan Tuhan. Kalau dilihat dari zoom out, dari drone, beda persepsi. Sesungguhnya, ini faktanya, sesuai Alkitab. Tuhan itu baik. Katakan di sebelah-sebelah, Tuhan itu baik sesungguhnya. Anda gak tambahin sesungguhnya ya. Jadi poin pertama, fakta Tuhan, fakta sifat Tuhan dan kenyataan. Dasarnya dari Alkitab. Kita belajar bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Gak mungkin kalau kita cuma ngelihat dunia. Oh kalau ngelihat pemandangan, mungkin Anda berkata indah ya Tuhan itu. Tapi Anda gak tahu bahwa Allah itu penuh kasih jika Anda gak pernah baca Alkitab. Hanya di Alkitab Anda tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah, maka diberikannya satu-satunya anak yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk kita. Untuk menyelamatkan karena kasih. Kalau Anda mau tahu Tuhan benar-benar baik, Tuhan itu mengabarkan beritanya melalui Alkitab. Tuhan itu mau berkomunikasi dengan kita pakai bahasa kita. Pakai cara kita berkomunikasi, language kita. Tuhan itu yang menerjemahkan siapa dirinya. Itu di Alkitab. Jika kita tidak mau membaca Alkitab, maka kita akan terpeleset. Cara iblis untuk membuat kita terpeleset, itu adalah menggoyahkan kepercayaan kita mengenai Alkitab. Orang akan mulai terpeleset jika dia berkata, Alkitab belum tentu benar, selesai udah. Anda baca Alkitab dengan segala keraguan. Anda baca Alkitab seperti auditor. Anda membaca Alkitab seperti kritikus. Jadi setiap kalimat Anda pertanyakan, setiap tindakan Anda pertanyakan. Anda nanti zoom in semua kata-kata, semua apa itu. Wah ini kan lain sama itu. Anda gak pernah baca ngelihat dari keindahannya. 1600 tahun Alkitab itu ditulis. Dalam 66 kitab, 40 orang lebih. Itu sepertinya ini 40 orang lebih dalam tiga bahasa, Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Itu nyambung semua dari awal sampai akhir, cerita mengenai siapa pencipta dan akhirnya bagaimana menyelamatkan, dan sampai akhirnya menggabungkan mulai di Taman Eden yang nantinya diturunkan di The New Heaven and New Earth. Ini satu
cerita yang berkesinambungan dengan the final author editor adalah Roh Kudus. Karena kalau manusianya sudah mati, jaraknya 1600 tahun. Kepercayaan lain, apapun itu, mau ateisme atau apa, itu yang nulis satu orang dalam masa hidupnya. One editor, one author. Alkitab, 40 orang, 1600 tahun. Kalau semuanya ini nyambung, berarti ada editor di atas segala editor. Ada author di atas segala author. Roh Kudus. Yang sedang menuliskan, this is God. Itu yang membuat kita tahu sesungguhnya Allah itu baik. Tanpa Alkitab, kita nggak akan tahu sesungguhnya Allah itu baik apa enggak. Kalau cuma review dunia, Anda bisa kacau menilainya. Bisa terpeleset. Terpelesetnya gimana? Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal ini? Hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Maafkan yang merasa diri di atas batas norma rata-rata berat. Tapi ini ayatnya bagus bagi dia. Ini orang yang kaya itu yang dianggap gendut. Jadi kalau yang kurus itu dianggap miskin berarti zaman itu ya. Jadi yang punya berat rata-rata lebih tinggi, berbahagialah Anda dianggap kaya. Di zaman dahulu tapi ya. Zaman sekarang belum tentu ya. Di sini dikatakan, aku cemburu kepada pembual. Saya tadi berdebat 5-6 jam dengan seseorang yang marah-marah itu. Karena dia cemburu terhadap orang yang dia anggap lebih jelek dari dia tapi tetap kaya. Dia lo lebih baik. Tapi kenapa kok hidupku lebih parah? Kenapa bisnisku kok parah? Kenapa keluargaku kok parah? Kenapa kok ada masalah? Tuhan jahat. Karena kesimpulan zoom in, dia mengambil kesimpulan dari kenyataannya yang dia lihat dan bukan sesungguhnya yang terjadi karena dia tidak pernah lihat drone shotnya, nggak pernah baca Alkitab. Jadi cemburu kepada orang jahat. Mungkin nggak kita orang Kristen membandinginya dengan orang dunia. Padahal kita yang sudah diselamatkan. Jika standar yang dianggap diberkati itu sama seperti orang ini. Dia melihat kekayaan, mujur ya dia ya. Nggak ada sakit. Mereka gendut-gendut, gemuk-gemuk, ya kan. Mereka sombong lagi. Kalau ngomong menghina Tuhan lagi. Gitu loh, masih menambah harta benda dan senang selamanya. Terus cemburu. Tuhan, aku percaya Engkau. Kok aku kalah kaya? Kok aku masih ada sakit? Dia kok enggak? Cemburu. Dan itu terus peleset. Jangan sampai kita menuntut atau mempunyai persepsi bahwa cara pandang hidup Anda keberhasilan atau berkat Tuhan itu hanya di masalah gendut enggaknya. Zaman sekarang sih enggak ya. Anda merasa kalau gendut itu malah kutuk ya, enggak tahu ya. Ya kan karena kolesterol itu dianggap virus benar ya, atau pokoknya jelek ya kan. Biasanya dikonotasikan kalau beratnya terlalu tinggi. Maafkan ini keluarnya gemuk-gemuk ya, maaf ya. Ini dari ayat ya. Jadi saya ngomongin berat badan, jangan merasa tersinggung ya. Maafkan, saya sendiri kalau kadang merasa
Sebentar lagi ada pesta yang cukup penting dalam kehidupan keluarga saya. Dan saya sudah beli jasnya, terus tiba-tiba kok saya nambah satu. Jadi saya ini merasa ya kegemukan. Ya, jadi bukan karena beratnya, tapi karena saya sudah punya barangnya. Saya harus fit. Jadi barangnya nggak bisa diganti lagi gitu loh. Jadi kan yang harus di-fit kan badannya yang harus dikurangi. Ini orang cemburu pada orang yang kayak gemuk harta bendanya, gemuk badannya. Apakah kita sempat seperti itu? Iri dengan kemujuran orang lain. Ini poin kedua. Cemburu muncul karena iri dengan kemujuran orang lain. Mungkin enggak di antara kita? Mungkin irinya bentuknya bukan dengan kekayaan, tapi mungkin enggak. Kita itu iri kalau ngelihat, saya itu kan lebih lama di GMS. Kenapa orang itu yang ditunjuk jadi CGL? Mestinya kan saya. Kenapa orang itu yang ditunjuk jadi coach? Mestinya kan saya yang lebih pinter. Saya dulu pernah mendidik orang itu loh. Kenapa orang itu yang jadi coach? Iri enggak dengan kemujuran orang lain? Apa bedanya dengan ini? Dia terpeleset hanya karena ngelihat orang lain lebih mujur. Karena kemujurannya kita yang dianggap mujur mungkin bukan cuma kekayaan ini, tapi kekayaan dalam rohani, mendapatkan posisi. Anda iri enggak kalau di pekerjaan ada orang lain menurut Anda lebih malas dari Anda lebih rajin, lebih belain perusahaan, tapi dia yang dinaikin gaji. Anda merasa gak adil Tuhan, apa-apaan ini? Aku iri, cemburu. Terlalu sering melihat orang lain kali. Orang ini terpeleset karena terlalu banyak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bahayanya sosial media itu mudah kita ini membandingin dengan orang lain. Kalau dulu nggak ada sosial media, kita nggak bisa bandingin orang itu punya apa, dia pergi kemana. Zaman sekarang itu ketahuan sekali, dia punya apa, pergi kemana. Rumah orang yang baru dijarai kita sudah tahu dia punyanya apa, bener ya? Cepat sekali kan sosial media. Coba itu koran belum tentu ada listnya. Kalau ngeliatin video langsung tahu, berapa Porsche, berapa Ferrari kan. Ya, yang diambil anak kecilnya RM itu 11M, kan yang ketiga. Itu cepat sekali. Iri enggak Anda? Yang demo iri enggak? Kenapa orang kayak gitu kok? Jadiin, kenapa kok punya? Ya, Anda enggak tahu apa yang dia lakukan. Kenapa Anda cemburu? Kenapa Anda banding-banding hidup Anda dengan dia? Dia mungkin ada jalurnya sendiri. Urusannya Tuhan mau ngasih dia Ferrari atau whatever. Anda mau dikasihnya Honda atau BYD, whatever kan. Terserah Tuhan kan. Kenapa Anda mulai iri? Kalau kita sudah ada ayat yang berkata kalau hidup kita ini kalau bandingin dengan orang lain, itu nanti Anda akan terpeleset seperti ini. Hidup kita itu mestinya melihat firman Tuhan. Kita itu bandingin hidup kita sendiri itu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita itu bukan bandingin dengan orang lain. Kita itu ngikutnya simple kok mestinya, ngikut Yesus saja. Oh ya, dalam kehidupan kita ada orang-orang yang memberikan contoh bagaimana mengikuti Yesus. Ngikut itu aja. Gak usah bandingin dengan orang-orang lain. Peduli amat orang di dunia, apalagi orang yang gak percaya Tuhan, terus Anda bandingin kekayaannya kayak mana? Anda bandingin sehatnya sehat mana? Anda bandingin bahagianya keluarganya bahagia mana? Kalau ada kayak begitu, repot nanti. Nanti anak Anda akan nikahkan dengan orang-orang yang pokoknya kaya, nggak peduli dia itu percaya apa. Karena target kebahagiaan Anda, target keselamatan Anda ternyata kekayaan kegemukan tadi itu. Padahal kenyataannya kebalikan. Kalau Anda iri, ujung-ujungnya nanti Anda akan tawar hatinya ke Tuhan. Karena kan Anda merasa bahwa mestinya yang menentukan semua ini kan Tuhan. Kalau Anda banding-bandingin dengan orang lain, nanti muncul begini, Tuhan gak fair. Gak fair Tuhan, kenapa kok aku sampai di tempat ini? Saya pernah loh kayak gitu kejebak. Saya merasa bahwa saya sudah cukup baik menjadi orang Kristen. 9 tahun pertama, saya merasa saya pikir kekristenan itu caranya adalah Tuhan akan lebih memberkati saya jika saya makin taat. Jadi saya pikir berkat itu ada korelasinya. Makin taat, makin banyak berkat. Jadi saya itu rajin ke gereja. Saya rajin melayani.
bukan dengan sengaja ya, tapi itu ada satu formula yang stuck, itu belief system. Bukan dengan sengaja gitu, bukan. Tapi karena itu belief system, pikiran saya itu gini loh. Kalau saya makin rajin, saya makin banyak doa, saya makin baca Alkitab, Tuhan makin berkati saya. Pemikiran, itu belief system. Beda ya, dengan sengaja, saya tahu ini jebakan. Orang terpeleset itu nggak sengaja, terpeleset itu berarti bukan mau menjatuhkan diri, kejebak. Saya dulu terpeleset. Hampir jatuh. Karena apa? Saya punya belief system yang salah. Saya pikir kekristenan itu sama dengan semua cara belief system yang di luar sana. Anda makin baik, you earn your way. Dunia ini kan gini. Anda belajar yang banyak, nilainya bagus. Benar gak? Anda kerja yang keras, Anda pasti dapat nilai yang keren. Saya ngelihat film, mau anime kayak, mau film apa, itu nanti ujung-ujung, apalagi yang dari Jepang itu ngomongnya ganbate gitu kayak. Tahu ganbate gimana? Pokoknya kamu kerja keras kamu nyampe nanti. Yang hero-nya semua film-film anime itu adalah orang yang kerja keras, pantang menyerah. Sudah mau mati bangkit lagi. Ya benar enggak? Film, coba Anda lihat ya, film-film anime. Pokoknya hero-heronya itu gitu. Sudah kalah. Gak bisa, saya akan maju lagi. Berdarah-darah. Dan itu menang. Semuanya tapi apa? Kekuatan diri sendiri enggak? Kan bate. Kalau sekarang saya sampai, saya the top, apapun. Saya rajanya. Itu karena saya berani mati. Saya kerja keras. Gak pantang menyerah. Semuanya dari kekuatan diri sendiri. Saya pikir kekristenan sama. Cuman pakai cara-cara kekristenan. Jadi berani mati doanya, ya kan? Pantang menyerah pelayanannya. Terus ada satu titik saya ini diomongin, kamu kok meeting terus ya di GMS? Kita kan gereja meeting selalu, salah ya, bukan ya? Orang-orang salah semua, ternyata singkatannya itu. Ya, karena saya gak sengaja, bukan artinya saya terus gak meeting, tetap meeting. Ya, jadi, tapi pengertian saya pikir, jadi saya merasa nyaman waktu kayak begitu, kayak, saya menambah kredit kekudusan saya. Sepertinya kayak nambah kebenaran. Gak sengaja, gak benar-benar. Jadi waktu saya doa itu dengan tawar hati kepada Tuhan. Ngomongnya begini, Tuhan aku kan sudah pelayanan, aku kan sudah baca Alkitab 3 kali. Kenapa ayat-ayat saya keluar, kenapa ini gak terjadi dalam kehidupanku? Sepertinya janjimu kok gak selesai. Saya ini sudah nantang, hanya gara-gara apa? Iri sama orang lain. Gara-gara salah belief system. Orang yang kayak begini, yang iri, cemburu sama orang lain itu merasa bahwa aku lebih baik dari orang lain itu. Secara moral, aku ngikutin agamanya, aku ngikutin firman Tuhannya. Orang yang gak ngikutin firman Tuhan lebih kaya dari saya. Jadi formulanya gak jalan. Seluruh Ayub, 3 orang yang maisongan ke adijasanya Ayub itu, tahu ya teman-temannya, itu isinya sama. Kamu pasti salah. Kamu hancur gini, malah petaka menimpamu, pasti ada dosa kamu. Kalau kamu baik pasti dapat berkat. Jadi Tuhan itu di boil down, dikecilin menjadi formula. Jadi kalau ngelihat orang berhasil, wah orang itu baik. Kalau orang ngelihat orang malah petaka, pasti orang ini jahat. Emangnya sesimpel itu? Kalau memang kayak begitu, kenapa Tuhan Yesus anak Allah hidupnya cuma 33,5 tahun? Matinya disalibkan itu yang paling terhina di zaman itu. Mestinya berarti menghina dong. Ternyata enggak. Tuhan itu paling ahli mengubahkan kutuk menjadi berkat. Di titik yang terendah, itu titik di mana Tuhan tinggikan. Nama di atas segala nama, karena kerendahan hati. Dibalik semua. Jangan kotakkan Tuhan di kategori di mana dunia kategorikan Tuhan. Izinkan Alkitab berbicara siapa Tuhan itu. Kalau kita sampai iri, kita akan tawar hati, kita yang rugi. Ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Ini kata-kata sia-sia ini kan orang yang mulai tawar hati. Dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Kalau Anda mulai
Ini istilah sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Berarti Anda mulai capek datang ke gereja, mulai berkata buat apa ke CG. Mungkin mulai kata-katanya burnout pelayanan. Anda mulai ngapain doa boro-boro, doa revival, doa untuk diri sendiri. Anda mulai nggak percaya kok Tuhan itu ada. Tuhan lu nggak fair. Kalaupun Tuhan ada, Tuhan nggak fair. Kalau sudah tawar hati, nggak mungkin doa. Saya mau selesaikan dulu. Anda nggak mungkin doa for revival kalau Anda nggak percaya Allah itu baik. Kalau Anda merasa bahwa Allah itu tidak fair, nggak mungkin Anda doa itu dengan sincere atau tulus berkata, Tuhan selamatkan bangsaku, padahal dalam hati, beneran tak Tuhan akan selamatkan? Tuhan aja nggak selamatin aku. Hari ini harus selesaikan dulu. Allah itu tetap baik. Siapa yang percaya katakan amin. Baru kita bisa doa untuk orang lain. Kalau Anda masih berkata sia-sia, aku berdoa, sia-sia aku pelayanan, mulai ada tawar hati. Tanda-tandanya simple. CG mulai kadang kayak kapal selam, kadang muncul, kadang enggak. Ya kan? Seperti pelayanan mulai hilang, timbul tenggelam juga. Baca Alkitab istilahnya bolong-bolong, bener ya? Alasannya apa? Sibuk ya. Saya tanya, lu sikatanmu bolong enggak? Ini biasanya saya nanyanya pada orang-orang yang konseling pernikahan kepada saya. Saya enggak nanya ini kepada semua orang yang konseling pernikahan. Saya nanya simpel, kamu setiap hari saat teduh enggak? Wah, bolong-bolong kok. Lah sikatan bolong-bolong? Enggak. Berarti bagi kamu sikatan lebih penting daripada Tuhan? Enggak juga kok. Lah kok bolong? Betul juga ya. Ya, jadi mulai berpikir ya. Terus kamu ngundang Tuhan untuk datang ke pestamu. Sering mbok tinggal, kira-kira hadir enggak? ya, kalau yang memberkati cuma saya kan apa gunanya ya. Mestinya kan Tuhan yang memberkati. So jangan bolong-bolong. Katakan sebelah-sebelah, jangan bolong-bolong. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya dan hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ternyata kalau Anda benar-benar masuk ke dalam hadirat Tuhan dan diajak untuk melihat dari drone point of view, drone shot. Waktu melihat dari sisinya Tuhan. Kalau melihat dari sisinya Tuhan, zoom out itu kadang kalau kita zoom in, kita tuh melihatnya cuman kejadian satu orang dengan waktu yang sangat singkat. Zoom out itu bisa zoom out secara luas, ngelihat banyak orang, datanya lebih banyak, atau time-nya lebih banyak. Ngelihatnya dari waktu yang lebih panjang. Waktu ngelihat dari sisinya Tuhan, karena Tuhan itu, tempat kudus Tuhan. Tuhan itu tanpa waktu, gak ada batasan waktu. Jadi waktu ngelihat dari sisinya Tuhan, dilihat bukan cuma sekarang. Kalau kita ngelihat, oh orang itu kaya ya, gitu ya misalnya. Tapi Anda gak tahu dulunya bagaimana, nantinya bagaimana, Anda gak tahu. Karena Anda cuma melihat now. Kita nih hidupnya, timeline-nya ini cuma linear. This second is your second, his second. Kalau kita ngelihat foto, kita gak tahu. Emangnya kita mau liatin dia setiap hari? Enggak. Tapi kalau dari Tuhan itu bisa kayak ada rekaman. Kita tahu lahirnya kayak apa, kita tahu akhirnya kayak apa. Kata-kata orang ini gini, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Anda sering datang ke hadirat Tuhan, Anda lebih damai. Kalaupun Anda mulai iri, nanti Tuhan akan selesaikan. Tak ajak ya, ngelihat dari sisiku ya. Kalau Anda mulai banding-bandingin hidup Anda dengan siapapun yang Anda iriin. Anda nanti diajak sama Tuhan, dia oke, Tuhan, aku akan nyantai dulu. Benarkah kalau Anda pingin hidupnya, kalau kamu tak masukin ke dalam hidupnya, kamu mau tak? Kayak Tuhan akan tunjukkan, kalau kamu ikutin hidupnya, kamu mau? Belum tentu nanti. Nanti Anda akan mengucap syukur hidup saya kayak gini. Anda gak tahu apa yang dihadapi. Anda gak tahu perasaan, tekanan. Setiap orang punya tekanan sendiri. Kalau Anda hadapi tekanan dia, Anda stres. Tapi Anda cuma ngelihat luarnya doang. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata.
lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Anda mungkin foto persis sebelum mereka kecelakaan. Gitu. Anda melihat mereka persis sebelum mereka mungkin stroke. Anda masih melihat mereka persis sebelum mereka hidupnya kacau, ditinggal istrinya kacau balau, atau bisnisnya hancur, atau dirampok, atau kebakaran. Anda iri kepada mereka, padahal mereka sudah menuju itu. Kalau Anda melihat fotonya Ahab itu salah satu raja yang paling jahat. Tapi kalau dilihat dari historical, Ahab itu kerajaannya kaya. Kalau Anda cuma melihat fotonya Ahab di tengah-tengahnya sebelum dia ditampar oleh malaikat, dapat sakit jantung on the spot. Anda pikir enak ya jadi Ahab, padahal penyembahan berhala. Anda kalau sudah ngelihat, kayak kita ngelihat di Alkitab, ujungnya Ahab ditampar sama malaikat. Gak mau Anda jadi Ahab, benar ya? Tapi kalau Anda ngelihat di tengah-tengahnya, Anda pikir, enak ya jadi Ahab ya? Ditegur sama Elia, sombong banget, gak mau. Tapi kalau tahu nantinya ditampar sama malaikat dan mati, dimakan anjing, tubuhnya, mayatnya. Anda gak mau, gak mau lah. Iya, ini kalau kita sering masuk dalam hadirat Tuhan, tempat kudus Tuhan, kita dilihatin, bandingin dengan orang lain itu gak fair. Tuhan yang tahu data semuanya. Kita mau mengejudge Tuhan, menghakimi Tuhan bahwa Tuhan itu lebih fair apa enggak? Emangnya kita ahlinya? Emangnya kita yang punya data semua? Tuhan lebih punya banyak data daripada kita. Siapa kita kok kita bisa menghakimi Tuhan? Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan di dekatmu. Hati kepahitan, startnya dari iri bisa berkembang menjadi pahit. Orang yang kayak begini mana bisa doa untuk revival? Ini doanya doa komplain curhat dirinya sendiri enggak? Dia banding, ini doa loh. Ini doa. Mazmur itu isinya doa. Kebanyakan kalau enggak lagu doa, ataupun itu doa yang dilakukan atau lagu yang didoakan. Bolak-balik itu doa. Sepertinya Mazmur itu kitab mengajarin bagaimana cara berdoa. Dan ini doa yang banyak curhatnya. Tapi saya mengucap syukur. Ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa melihat. Mulai dari cemburu, nanti bisa pahit. Atau sia-sia dahulu, cemburu, sia-sia, mulai tawar. Akhirnya pahit. Kalau sudah pahit, itu mulai nyebar ke fisik. Padahal yang pahit hatinya. Karena hatiku merasa pahit. Buah pinggang menusuk-nusuk, mulai menyebar. Pahitan itu ngefek ke tubuh ternyata. Jangan kepahitan ya. Lepaskan pengampunan. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Mau orang lain itu lebih kaya lah, posisi lebih tinggi lah. Baik itu di jabatan pekerjaan, di pelayanan, dimanapun. Jangan bandingkan dengan orang lain. Mereka punya jalurnya sendiri. Tuhan punya keadilan masing-masing dan Tuhan itu baik. Katakan sebelah-sebelahnya, Tuhan itu adil. Bukan kita yang seharusnya menghakimi. Biarkan Tuhan yang lebih adil dan punya data lebih banyak. Gak usah ngomong hatinya, data aja lo kita kalah. Karena gak tahu hatinya orang itu kok. Kok kita bisa menghakimi dia itu baik apa enggak? Hanya Tuhan yang layak. Alkitab berkata hati manusia itu yang hanya Tuhan yang tahu. Nah, kita emangnya menilai kehidupan seseorang dari luar, emangnya tahu hatinya. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan mau ngasih apa atau nggak ngasih apa, kan urusannya Tuhan dengan dia. Karena Tuhan yang tahu hatinya. Kita nggak bisa ngurusin orang lain. Ini ujung-ujungnya kalau orang terlalu banyak ngurusin orang lain, mulai dari cemburu, tawar hati, pahit. Gak usah ngurusin orang lain. Bantu saya berkhotbah, ngomong sama sebelah ya, gak usah ngurusin orang lain. Kesimpulannya, ayat 23, tetapi aku tetap dekatmu, engkau megang tangan kananku. Ada happy ending sih. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ini orang yang sangat hatinya iri banget. Ini ya, kalau orang ini kan cemburu dengan kebaikan. Itu sama dengan gembira akan kehancuran orang. Ya benar gak? Kalau cemburu akan kebaikan, berarti kalau Anda ngelihat orang itu hancur, Anda bahagia. Benar gak? Ya, saya tadi berusaha ngeriset.
Ada bahasa Jerman yang khusus untuk kata-kata itu. Itu namanya Schadenfreude. Ya, lucu ya. Ada kata-kata khusus. Orang yang bahagia ngelihat orang lain sedih. Ngelihat orang lain menderita, kamu bahagia. Jadi kebahagiaanmu adalah kalau orang lain lagi menderita. Bahaya enggak itu? Ya ada sinonimnya yang lain ya. Sadis. Ya itu bahasa Indonesia, oke. Orang yang sadis itu ngelihat orang lain menderita seneng Anda. Orang lain menderita Anda bukan ikut kan biasanya gitu ya, ngelihat ada orang sakit gitu. Pernah nggak Anda ngelihat? Ya, karena saya ini pernah kaki ini ACL saya putus. Jadi setiap kali saya ngelihat pemain sepak bola atau pemain basket kakinya bengkok, saya tuh dengkulnya ikut sakit. Oke, saya nggak Schadenfreude. Ya, orang lain menderita, saya ikut menderita. Saya ikut sakit saya rasanya. Apalagi kalau sama-sama kaki kirinya. Rasanya, tapi ada orang lain, rasain lu. Itu orang cemburu. Kalau engkau gak bisa empati sama orang lain, ada orang yang berkata, gimana ya, kenapa ya, saya ini gak bisa mengasihi jiwa-jiwa yang lain. Schadenfreude. Anda gembira Anda iri dengan kebahagiaan orang lain. Anda gembira jika orang lain menderita. Jadi kalau lihat orang lain menderita, Anda bukannya sedih, Anda mau melayani, Anda malah, rasain loh. Kenapa Anda gak bisa melayani jiwa-jiwa? Kenapa Anda gak punya hati? Mungkin karena Anda itu iri. Anda pinginnya Anda yang berhasil, bukan orang itu. Anda gak bisa melayani orang lain karena kalau tak layani nanti orang mereka berhasil. Lah saya yang melayani, dia yang berhasil. Dia gak sebaik saya. Saya lebih baik kan saya melayani. Schadenfreude. Lebih baik dia ngancur. Kan dia lebih jelek. Menderita aja. I like it. Ternyata itu iri. Ternyata itu cemburu. Tapi orang yang separah itu, orang yang Schadenfreude, orang yang cemburu, yang iri hati, Tuhan itu baik. Jesus Christ is a very good God. Dia mau mengampuni orang yang punya sikap hati yang menjijikkan seperti ini. Tetap diselamatkan. Anda tahu Schadenfreude itu siapa? Murid-murid Tuhan Yesus itu semua Schadenfreude. Yohanes sama Yakobus datang pada Tuhan Yesus. Tuhan, aku sama kokoku nanti kalau kamu naik surga, aku yang duduk sebelah kanan kirimu ya. Shotgun gitu ya. Bahasa Amerikanya nggak ada yang ngerti. Pokoknya aku ngikut, yang lainnya langsung marah semua. Iri semua, cemburu semua. Gitu loh jadiin murid. Jadi kalau hati Anda kayak gitu, gak apa-apa. Murid Tuhan Yesus semua, irian semua. Irian jaya. Irian semua, ya. Tetap diselamatkan. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian, engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ayat 25. Turn around dari hati orang ini adalah tadinya dia membuat yang berharga dalam hidupnya itu adalah kekayaan. Tiba-tiba ayat 25 satu kalimat yang sangat sering dinyanyikan. Ada lagunya soalnya. Siapa gerangan ada padaku? Aku gak tahu lagu kayak apa. Aku lupa. Coba aku ingat. Ya, masa tak nyanyiin? Salah Anda apa? Kenapa saya disuruh nyanyi? Ya, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tiada yang lain. Oh ya itu ya. Di surga. Ya, ada lagunya kan? Itu dari sini. Tahu startnya yang nyanyi lagu kayak begini? Orang iri ternyata. Orang cemburu. Dia ngeliat orang lain berhasil, dia marah. Kemudian dia mengambil keputusan. No. Yang berharga bagiku, Tuhan Yesus yang di surga. Gak ada yang lain. Kalau aku bandingin sama orang lain, hatiku hancur. Buah pinggangku sakit nanti. Kalau aku bandingin sama orang lain. Aku mending bandingin sama Tuhan aja. Target kita menjadi serupa dengan Kristus. Jangan bandingin sama orang lain.
Sakit hati Anda. Kalau nggak sakit hati, sakit tubuh, kanker nanti. Paling nggak GERD, ya kan? Lebih baik bandingin sama Tuhan, satu-satunya yang baik. Tuhan baik, Dia punya segalanya dan Dia akan berikan apapun, bahkan nyawanya untuk kita. Satu-satunya yang layak kita tinggikan, satu-satunya yang layak kita berikan perhatian. Ngapain lu perhatiin orang lain? Perhatiin Tuhan aja. Selain kau, siapa lagi? Oh, what a turnaround. Dari komplain tiba-tiba berubah. Selain kau, tidak ada yang lain. Bahkan, dia bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. I guess altar call-nya lagunya ini ya. I guess. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Iya, kesimpulannya orang yang dipulihkan, yang dekat kepada Tuhan, ujung-ujungnya dia akan menceritakan pekerjaan Allah. Semua orang yang dekat kepada Tuhan, ujung-ujungnya akan melayanan. Semua orang yang dekat kepada Tuhan, ujung-ujungnya akan mengabarkan Injil. Semua orang yang dekat kepada Tuhan pasti berdoa untuk revival bagi negaranya, bagi kotanya. Karena Tuhan terlalu baik untuk tidak diceritakan. Restoran aja kalau enak Anda masukin foto Instagram, TikTok, whatever. Apalagi Tuhan. Kalau Anda sudah pernah mempromosikan makanan, apalagi Tuhan jauh lebih enak. Kalau Anda berani menjadi penginjil bagi makanan, masa penginjil bagi Tuhan yang jauh lebih berharga dari hanya mere makanan aja. Masa Anda gak mau sih menceritakan kerjaannya? Kalau kita sadar ini, now hati kita siap untuk mendoakan jiwa-jiwa. Baru hati kita siap untuk mendoakan revival. Buang iri, cemburu, pahit, tawar hati. Buat Tuhan yang paling berharga dalam hidupmu. Menderita pun daging lenyap. Hati habis. Itu berarti penderitaan fisik, penderitaan hati, emosional pun Anda tetap melayani Tuhan. Ini baru pendoa yang membawa revival. Ini bukan hanya doa yang membawa revival. Pendoa yang membawa revival. Prayer for revival. Itu bukan prayer-nya, tapi the one who pray. Yang membawa revival, bukan doanya, orangnya. Tuhan mau bangkitkan orang-orang yang akan membawa revival. Start dari gereja Tuhan. Semua bangkit berdiri. I guess kita nyanyikan lagu ini ya. Yang selain kau itu loh. Engkau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku amat tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa.
ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan sekali lagi. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Semua tundukkan kepala. Mungkin start kehidupan kita mencoba membanding-bandingkan. Kita mencoba, apakah aku sekuat orang lain? Apakah aku seberhasil orang lain? Apakah aku sekudus orang lain? Dan ujung-ujungnya kita tawar hati, mulai cemburu, hampir terpeleset. Mari kita kembali kepada Tuhan, dan ternyata satu-satunya yang layak kita dekati, satu-satunya yang layak kita bandingkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memiliki segalanya, ends up, Dia malah memberikan segalanya untuk menyelamatkan kita. The only God that is worthy of worship. Satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Satu-satunya Allah yang layak untuk di-adore, dikasihi, disayangi, dikagumi, diperhatikan, dikejar, didambakan, dirindukan, dan diletakkan di atas tahta. Tiada yang lain. Jangan letakkan yang lain. Ini saatnya untuk kita hilangkan yang lain. Tiada yang lain selain Engkau di hatiku. Kalau engkau meletakkan yang lain, engkau akan timbul iri hati. Nanti buah hatimu ikut sakit. Punggungmu ikut sakit. Hatimu ikut sakit. Nanti parah kemana-mana. Buang yang lain. Letakkan hanya Tuhan. Hari ini biarlah kita berkata, Tuhan, aku hanya mau meletakkan Engkau saja yang di hatiku. Baru hatiku siap untuk berdoa untuk orang lain. Aku gak mau bandingin dengan orang lain. Aku hanya mau bandingin hidupku dengan Tuhan yang begitu baik. I want to be like you. I want to be closer to you. Aku mau mendekat padamu. Aku makin menjadi serupa dengan Engkau. Itu satu-satunya target kehidupan kami. Saat itu juga kita siap untuk mendatangkan revival. Semua yang mau berkata, hanya Tuhan yang ada di hatiku. Tiada yang lain. Aku hanya mau menyembah Tuhan. Yang mau berkata demikian, angkat tanganmu. Ini persiapan hati bagi orang yang mau prayer for revival. Yang mengangkat tangan ini, katakan, Tuhan, kami siap untuk berdoa untuk revival. Kami mau berdoa untuk keluarga kami. Kami mau menyatakan pekerjaan-Mu untuk bangsa kami. Pakai kami untuk penginjilan Tuhan. Kerinduan saya nggak berhenti di sini. Yang angkat tangan ini, maju ke depan yuk. Anda nyatakan kepada Tuhan, kalau mau dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, Anda harus bergerak. So yang tadi yang Anda sudah mengucapkan kata-katanya, Anda maju yuk. Kita deklarasikan kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Pakai kami untuk menyembah Engkau. Pakai kami untuk memuliakan nama-Mu. Pakai kami untuk memasyurkan nama-Mu. Kami akan memberitakan pekerjaan-Mu. Ayo maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Yang di depan oleh angkat tangan, kita mulai berdoa untuk keluarga, untuk kota. Ayo maju ke depan, kurang maju, ayo berikan tempat bagi yang lainnya. Maju ke depan, angkat tangan, mulai berbahasa roh yang bisa berbahasa roh. Langsung doakan, langsung mulai berdoa. Koraba syantara bakar, kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami Tuhan. Kami berdoa untuk CG kami Tuhan. Bawa revival untuk CG kami, revival untuk kota kami. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Mulai dari kami yang memasyurkan nama-Mu, memberitakan pekerjaan-Mu. I love you so much Lord. Pakai kami Tuhan, urapi siap kami Tuhan. Syantara bakara laraba syantara. Ini kami Tuhan, pakai kami, pakai CG kami, pakai kehidupan kami Tuhan. Syantara bakara. Kami percaya Tuhan, Kau akan pakai kami. Receive a new anointing. Bangkit para prayer warriors for revival. Prayer for revival. People who pray for revival. Orang-orang yang akan dipakai untuk revival. Bangkit. Revival start dari manusianya.
bukan tindakannya, orangnya, hatinya. Pakai para revivalist. Shandara Bakara. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah. Mari angkat tanganmu semua. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati.